Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah perancangan komponen terprogram bisa lanjutkan untuk menyampaikan materi berkenaan dengan parity checker. Cek untuk ngecek apakah data itu sebuah data ganjil atau genap. Baik, langsung saja. Parity checker adalah sebuah sirkuit logika untuk mendeteksi error dalam transmisi dan penyimpanan data. Jadi nanti ketika sebuah pengiriman data ya, ketika format bahwasanya apakah dalam proses pengiriman data ini error atau enggak. Dari situ nanti bisa dicek dari kondisi ini kondisinya ganjil atau genap. Kayak gitu. Biasanya di komunikasi serial itu seperti itu karena datanya dikirim per bit ya, gitu. Namun juga berfungsi untuk memeriksa bit parity ketika sebuah kode diambil kembali atau diterima. Dalam artian itu tadi sebuah datanya itu sedang ketika diambil atau diterima itu kondisinya error atau tidak error. Nah, itu diketahuinya nanti kita sesuai ketentuan ya dalam artian tergantung format pengirimannya disepakati bahwasanya paritinya ganjil atau genap. Nah, intinya itu bahwasanya dari data yang masuk itu datanya jumlahnya itu genap atau ganjil. Sirkuit rangkaian parity checker dirangkai dari gerbang logika XOR atau exclusive OR yang dikaskadekan atau dirangkai dihubungkan ke beberapa IC atau beberapa gerbang logika untuk membentuk sebuah sirkuit dengan masukan N+1 dan menghasilkan sebuah keluaran tunggal. Jadi keluarannya tunggal 1 bit nanti berupa kondisinya high atau low, logika 1 atau logika 0. Ada 2 tipe rangkaian parity checker ini, yaitu old parity ganjil, even yaitu parity genap. Jadi untuk mengetahui ganjil atau genap. Oke, langsung saja. Untuk yang nomor 1 yaitu parity ganjil untuk ngecek parity ganjil. Gambar sirkuit di atas adalah contoh rangkaian parity checker ganjil model daisy chain yang disusun dari gerbang logika XOR yang dikaskadekan dengan jumlah masukan sebanyak N+1 dan sebuah keluaran tunggal. Sirkuit ini disebut sirkuit parity ganjil karena akan menghasilkan keluaran 1 high ya, kondisi high apabila total jumlah masukan high. Apabila jumlah total masukan 1 high berjumlah ganjil. Nah, seperti ini, saya contoh kita simulasikan dengan simulasi menggunakan rangkaian Proteus ya. Ini contohnya sudah saya buat sebuah simulasi rangkaian struktur parity checker dengan struktur model daisy chain. Seperti cincin gitu ya, terhubung kayak gitu. Terus ini ada inputnya, di sini adalah data inputnya, dan sini nanti kita bisa mengetahui kondisinya di output yang dihasilkan itu ganjil atau genap. Nah, ini menggunakan beberapa komponen yaitu XOR, XOR ya, gerbang logika XOR, kemudian NOT,
logic state untuk inputnya ini, logic state, nanti kita bisa ngatur 0 atau 1, kemudian logic probe yang untuk indikator outputnya itu, yang big, yang besar. Baik, coba kita jalankan. Nah, di sini terlihat bahwasannya inputnya pada data input ini 0, 0, 0 semua, berarti kondisinya 0 gitu ya. Maka dideteksi di sini bahwasanya kondisinya adalah genap. Nah, di mana untuk ganjil tidak aktif atau menunjukkan logika 0, berarti dianggap ini tidak ganjil. Nah, pada genap aktif, kita balik ya dengan gerbang not, maka dianggap itu nilainya genap. Ketika ini di input 1, ini berubah bahwasanya untuk output pada indikator ganjil berubah menjadi 1. Berarti dianggap bahwasanya input data yang di sini itu adalah berupa data ganjil. Gitu. Ini menunjukkan Pak, ini kan biner 11. Nah, biner 11 ini adalah 3 ya, biner 3. Tapi ganjilnya kok tidak aktif Pak? Ya, di sini adalah tadi sesuai dari yang disampaikan bahwasanya akan menghasilkan keluaran high di sini apabila total jumlah masukan 1 berjumlah ganjil. Nah, sedangkan di sini jumlah masukannya ada berapa yang bernilai 1? Ada 2. Maka dianggap tidak ganjil. Karena 2. Kalau kita tambah lagi 1, berarti ada 3 jumlah masukan yang bernilai 1 ada 3. Maka di sini dianggap ganjil. Nah, jadi menghitung jumlah masukan yang bernilai 1 atau high itu genap atau ganjil kayak gitu. Nah, di sini ganjil, maka indikator pada ganjil dia akan nyala. Ketika ini ada input bernilai 1 berjumlah 4, maka kan genap 4 itu ya. Maka di sini indikator ganjilnya akan 0, berarti tidak dianggap ganjil. Dan seterusnya. Sampai di sini 8 totalnya, ketika ini 1 semua berarti kan genap. Maka indikator ganjilnya dia 0, berarti dianggap tidak ganjil alias genap. Nah, gitu. Nah, itu gunanya untuk apa Pak? Nah, gunanya ya itu tadi untuk mendeteksi sekiranya bisa jadi data yang dikirim itu sudah lengkap atau belum. Nah, biasanya di beberapa komunikasi serial itu menggunakan seperti itu. Nah, namun sekarang sudah ini ya, kalau sudah bermain microcontroller untuk rangkaian ini sudah diatur, istilahnya sudah tertanam di integrated circuit-nya, di IC-nya, maka tidak perlu membangun seperti ini. Tapi sekiranya mau membuat sendiri dengan gerbang logika juga bisa. Baik, kalau tadi itu untuk cek cek kondisi ganjil. Kemudian yaitu untuk parity genap, event parity, untuk cek kondisi genap. Gambar sirkuit rangkaian sebelah kiri di atas adalah juga merupakan sirkuit rangkaian parity cycle ganjil yang ini. Nah, yang ganjil model struktur pohon. Kalau yang tadi model struktur daisy chain. Nah, karena gerbangnya disusun dalam struktur pohon, model struktur pohon ini lebih cepat kerjanya dibanding model daisy chain yang sebelumnya. Jadi berdasarkan referensi dari buku menyampaikan bahwasanya untuk rangkaian parity checker model
struktur pohon seperti ini itu lebih cepat, dibandingkan model yang daisy chain seperti ini. Gitu. Ya. Dengan menambahkan pembalik pada sinyal keluaran, nah, di sini ya, di sini maka ada not ini. Ini yang sebelah kiri untuk ganjil. Ketika nanti ditambahkan not di sini, maka akan menjadi sirkuit pariti genap. Nah, akan kebalik. Nanti misalnya di sini nilai 1, maka nanti ketika dibalik menjadi 0. Menghasilkan keluaran haik apabila masukkan satu haik berjumlah genap. Jadi nanti ketika jumlah masukan yang kondisinya haik itu berjumlah ganjil, maka yang output ganjil ini akan aktif, ya, gitu, atau bernilai haik. Ketika jumlah masukan ya kondisi haiknya berjumlah genap, maka pada genap ini akan menghasilkan indikator haik atau 1. Oke, mungkin bisa kita lihat simulasinya juga. Bahwasanya di sini juga sudah kita siapkan untuk simulasi ini ya, parity checker genap dan ganjil dengan model struktur pohon. Nah, di sini tidak ada input yang bernilai 1, maka dianggap 0 kan, 0 dianggap mungkin genap gitu ya. Maka di sini yang aktif adalah genap. Ya, gitu. Nah, ketika tidak diaktifkan salah satu input dengan nilai 1, nah di sini indikator ganjil nyala, bahwasanya mendeteksi jumlah input yang bernilai 1, nah, jumlahnya adalah ganjil. Nah, 1 kan di sini. Nah, begitu juga dengan yang ini inputnya berjumlah 2, jumlah input yang 1 berjumlah 2. Makanya deteksi di sini bahwasanya indikator yang genap bernilai 1. Jadi saya ulang lagi bahwasanya di sini bukan mendeteksi jumlah binernya dari sini itu nilainya ganjil atau genap, tapi mendeteksi jumlah input yang bernilai 1 itu ganjil atau genap. Gitu. Ini ada 2, makanya genapnya yang aktif. Ketika saya tambah lagi, kan ada 3 jumlah yang jumlah dari input yang bernilai 1. Maka di sini indikator ganjilnya yang aktif. Ini untuk yang model struktur pohon, sedangkan yang bagian atas ini adalah struktur model daisy chain. Nah, bahwasanya menurut referensi dari buku, model yang struktur pohon ini lebih cepat sistem kerjanya. Ya, gitu. Ya, mungkin kalau kita lihat di sini bahwasanya misalnya satu baris ini merupakan satu step, ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 step. Nah, kalau di sini ini satu baris ini kan kerja bareng ya istilahnya dalam satu step itu 1, 2, 3. Memang kalau dilihat lebih apa ya, lebih stepnya lebih sedikit ini ya, mungkin ini yang dikatakan dasarnya bahwasanya ini lebih cepat untuk proses kerjanya, yaitu model struktur pohon dibandingkan struktur model daisy chain. Nah, baik itu ya, saya rasa bisa dipahami. Nah, kemudian sekiranya kita mau lebih praktis, kita bisa menggunakan rangkaian sirkuit parity checker yang sudah terbentuk dalam IC atau integrated circuit, gitu. Yaitu dalam kemasan MSI tunggal. Contohnya yaitu IC 74X280. Maksudnya X ini bisa 74LS280 atau 74
X-nya ini HC, umumnya LS, HC kayak gitu. Yang perlu penting ketika membeli IC misalnya seperti ini yaitu 74280 gitu aja, nanti sudah jelas. Pada rangkaian IC 74280 mempunyai 9 masukan. Nah, ini A sampai I. Nah, ini ada 9 masukan dan dua keluaran, even and odd. Even and odd kayak gitu. Dimana even itu genap ya. Nah, nanti akan memberikan indikator di sini kalau logika high ketika jumlah masukan input high itu berjumlah genap. Kemudian yang genap, genap ya yang di sini ya even ya, high dan ganjil itu yang odd gitu. Maka akan bergantian ketika kondisi genap, eventnya ini adalah high, yang odd low kayak gitu. Sedangkan ketika deteksi jumlah inputan high-nya itu ganjil, maka eventnya low, odd-nya high. Kayak gitu. Tentunya ini akan lebih praktis kalau kita menggunakan IC ini. Tapi kalau mau buat sendiri juga bisa dari rangkaian gerbang logika seperti ini. Ini juga sudah coba kita simulasikan, dan di Protes juga tersedia simulasi rangkaian IC 74 HC280, bisa HC atau LS, bebas kayak gitu. Nah, seperti ini juga terdeteksi ketika tidak ada input yang bernilai 1, maka dia dianggap genap. Nah, kayak itu berarti dianggap genap. Ketika saya rubah salah satu inputnya bernilai 1, nah, dianggap bukan ini ya, terdeteksi bahwasanya input yang kondisi high berjumlah ganjil. Nah, maka di sini aktif. Nah, jumlahnya 1 kan ya, berarti dianggap ganjil. Nah, jumlah high-nya, jumlah input yang kondisi high ada 2, terdeteksi genap dan seterusnya seperti itu. Nah, tentunya memang lebih praktis ketika menggunakan IC hanya menghubungkan langsung inputnya ini ke jalur data input, kemudian dicek pada event out-nya ini kayak gitu, output keluarannya di sini. Nah, kalau kita buat sendiri dari gerbang XOR ya tentunya akan perlu ini ya, perlu merangkai menghubungkan beberapa macam IC ya gitu, dan juga perlu menambahkan gerbang NOT. Begitu dari materi tadi bisa kita simpulkan atau kita rangkum. Yang pertama, parity checker adalah sebuah sirkuit logika untuk mendeteksi error dalam transmisi dan penyimpanan data, dan juga berfungsi untuk memeriksa bit parity ketika sebuah kode diambil kembali atau diterima. Ada 2 tipe parity checker, yaitu ganjil dan genap. Nah, ini kuncinya ini. Ganjil dan genap. Nomor 3, sirkuit parity ganjil akan menghasilkan keluaran 1 atau high apabila total jumlah masukan 1 high berjumlah ganjil. Dan sebaliknya, sirkuit parity genap akan menghasilkan keluaran high apabila total jumlah masukan high berjumlah genap. Gitu. Nah, bisa dipahami ya rekan-rekan mahasiswa apa itu parity checker ganjil dan parity checker genap. Latihan tugas untuk membuktikan sirkuit parity checker tersebut yang sudah saya sampaikan tadi, buatlah sirkuit rangkaian parity checker dengan simulasi Proteus, model hubungan daisy chain dengan 8 masukan untuk cek parity ganjil, model struktur pohon dengan 8 masukan untuk cek parity genap,
dan simulasikan juga dengan IC 74AC280. Buat tugasnya ini dalam bentuk PDF laporannya, kemudian dikirim. Selain itu juga silakan dibuat sebuah video untuk direkam ya, menyampaikan simulasinya tersebut dan menjelaskan rangkaian itu seperti apa sistem kerjanya. Demikian untuk materi parity checker yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Tetap semangat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa dan semoga ilmunya bermanfaat di masa depan. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.